Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya, yaitu cerita yang berjudul Berburu di Hutan Kopi, yaitu di bagian yang kedua. Inilah cerita selengkapnya. Innalillahi. Jadi junior tadi, pekik Pak Hadi dengan nada cemas. Sorot matanya jelas menampakkan kekhawatiran yang teramat sangat. Mengingat si junior memang masih benar-benar seorang junior yang sama sekali belum tahu menahu soal seluk-beluk hutan. "Kita cari, Mas." Sontak suasana menjadi gaduh. Aku segera mengenakan rompiku kembali dan mempersiapkan peralatan seperti saat berburu tadi. Pencarian pun segera dilakukan, sementara para wanita ditahan di rumah. Aku bersama Mas Dedi langsung menuju ke sumber mata air, tapi tak ada junior di sana. "Gimana nih, Mas?" tanyaku cemas. Alih-alih menjawab, Mas Dedi justru meniup peluitnya, yang segera mendapat balasan dari sekelara, tanda bahwa para pencari itu telah berpencar. Beberapa kali Mas Dedi mengulang meniup peluitnya, dan jawaban yang sama. "Kita juga berpencar, Mas," ujarku sambil berbalik dan mengambil arah ke kiri. Namun naas, justru terpeleset dan jatuh berguling. "What?" Masih sempat kudengar teriakan Mas Dedi yang mencoba untuk menolongku, namun terlambat. Tubuhku telah menggelinding ke bawah dan berguling-guling beberapa kali sebelum tersangkut di akar pohon. Remuk terasa sekujur tubuhku, ditambah rasa pusing yang teramat sangat dan mata yang berkunang-kunang membuatku benar-benar tak berdaya. Pelan namun pasti kesadaranku mulai memudar, namun masih sempat kulihat sesosok bayangan yang mendekat ke arahku sebelum semuanya benar-benar terlihat gelap. Aku mengerang lirih saat berusaha bergerak dan merasakan sakit di sekujur tubuhku. Pelan kubuka mataku dan yang bisa kulihat hanyalah kegelapan. "Di mana ini?" gumamku sambil tanganku meraba-raba mencari senterku. Seingatku tadi aku sedang bersama Mas Dedi di sumber mata air untuk mencari junior yang hilang. Sebelum akhirnya kami memutuskan untuk berpencar dan aku terpeleset jatuh ke dalam jurang. Nasib baik, aku masih sempat tersangkut di sebuah akar hingga tubuhku tak sampai terlepas dari dasar jurang. Dan aku juga masih ingat, sebelum kesadaranku benar-benar hilang, masih sempat kulihat sosok bayangan hitam yang mendekat ke arahku. Sosok itulah yang telah menyelamatkanku. Tapi siapa? Di mana dia sekarang? Segera kunyalakan senter yang telah kutemukan, lalu kuarahkan sinarnya ke segala arah. Hanya lebatnya pohonan yang terlihat, juga tebing yang menjulang tinggi di sebelah kiriku. Ini berarti aku berada di dasar jurang. Sekali lagi, aku menerangi area di sekitarku. Peralatan dan perbekalanku nampak berjajaran di antara dedaunan kering yang berserakan di atas tanah. Segera ku bereskan benda-benda itu. Senapan ku sandang di bahu. Pesawat HT alhamdulillah masih bisa digunakan. Ku coba untuk menghubungi rekan-rekanku yang tadi ikut melakukan pencarian dengan pesawat HT itu, namun tak ada jawaban. Ku ulangi sampai beberapa kali sambil sekali meriset frekuensi, namun hasilnya tetap saja nihil. Hanya suara gemerisik yang terdengar.
Peluit yang kutiup berulang-ulang juga sama sekali tak mendapat jawaban. Sial, gerutuku sambil menyorotkan senterku ke atas. Tebing ini lumayan tinggi dan terjal, namun sepertinya masih bisa kudaki. Sulur-sulur dan tanaman dan akar-akar yang mencuntai mungkin bisa kujadikan pijakan dan pegangan. Berpikir begitu, aku mulai berusaha merangkak naik dengan berpijak dan berpegangan pada apa saja yang bisa kuraih. Rasa sakit dan perih di sekujur tubuhku sudah tak kuhiraukan lagi. Hanya Junior yang saat itu aku pikirkan. Setelah berusaha keras dan mati-matian, akhirnya aku sampai di atas juga. Senter kembali kuarahkan ke segala arah untuk mengetahui di mana sekarang aku berada. Dan aku masih bisa sedikit bernapas lega setelah menyadari bahwa aku masih berada di area sumber mata air. Jurang tempat aku terjatuh juga adalah jurang yang sama dengan yang tadi siang ditunjukkan oleh Junior kepadaku. Junior, di mana anak itu sekarang? Dan bagaimana nasibnya? Aku mendekat ke kolam sumber air, bermaksud untuk sekedar membasuh luka di keningku. Namun langkahku terhenti saat seekor mataku menangkap sesosok bayangan yang merikuk di salah satu sudut sumber air itu. Segera kuarahkan senterku ke arah sosok itu, dan betapa terkejutnya aku saat mengetahui bahwa sosok itu adalah Junior, orang yang sedang kami cari-cari. Astagfirullah Junior. Aku segera menghambur ke arah anak itu dan mencoba membantunya berdiri. Kondisinya sudah sangat mengenaskan. Sekujur tubuhnya basah kuyup dan menggigil kedinginan. Dengan mata nanar, anak itu menatapku. Sorot matanya terasa sangat aneh, seolah anak itu sama sekali tak mengenaliku. Tenang Cuk, aku akan menolongmu. Kamu akan baik-baik saja. Akan aku bawa kau ke desa. Di sana, kau nanti akan mendapatkan makanan yang enak-enak dan minumannya hangat. Jadi kuatkan dirimu, seruku memberi semangat kepada anak itu. Sambil memapa Junior menjauh dari mata air itu, aku meniup peluit berulang-ulang, berharap mendapat balasan dan ada yang datang memberi bantuan. Aku tak yakin bisa membawa Junior kembali ke desa seorang diri, mengingat kondisinya itu sudah lumayan parah. Dan aku sendiri juga telah didera rasa lelah. Beruntung, tak lama kemudian terdengar balasan suara peluit dari kejauhan. Aku membalasnya juga dengan tiupan peluit untuk memastikan posisiku. Suara peluit lalu menyusul bersaut-sautan dari segala arah, menandakan kalau para pencari masih berbancar. Dan sepertinya suara peluit itu juga menarik perhatian mereka yang tak suka mendengarnya. Samar, ekor mataku mulai menangkap gerakan-gerakan di balik ribunya semak dan tanaman kopi. Perasaan tak enak kembali menghantuiku. Apalagi suara gemerisik dari ranting dan dedaunan yang saling bergesekan itu semakin gencar terdengar. Seolah mereka tak rela jika aku membawa Junior pergi dari sumber mata air ini. Jancuk, aku mengumpat sambil mencabut pistol airgun yang terselip di dadaku. Dengan sebelah tanganku memaksa Junior untuk menjauh dari tempat itu. Jangan macam-macam, aku bawa senapan, ancamku dengan suara lantang. Meski aku tak yakin
sosok di balik semak itu akan gentar dengan keretakanku. Tertatih, aku terus memompa Junior menjauh dari sumber mata air itu, sambil sesekali kembali meniup peluitku. Alhamdulillah, tak lama beberapa warga yang tadi ikut melakukan pencarian datang menyongsongku. Mereka dengan sigap segera membantuku membawa Junior kembali ke desa. Junior lalu dibawa masuk ke rumah oleh beberapa warga perempuan. Aku sendiri kembali berusaha untuk menghubungi Pak Hadi dengan pesawat AT. Alhamdulillah kali ini ada respon. Aku segera mengabarkan bahwa Junior telah diketemukan dan telah dibawa kembali ke desa. Pak Hadi lalu menyebarluaskan berita baik itu kepada semua orang yang ikut melakukan pencarian dan meminta mereka semua untuk kembali ke desa. Namun masalah sepertinya belum selesai sampai di situ. Saat para pencari telah kembali, ternyata Mas Dedi tak ada di antara mereka. Aku lalu menceritakan bahwa sebelumnya Mas Dedi bersamaku di sumber mata air. Sebelum akhirnya kami memutuskan untuk berpencar dan aku jatuh ke dalam jurang. Pak Hadi lalu berinisiatif untuk menghubungi Mas Dedi dengan pesawat AT-nya, tapi tidak ada respon. Akhirnya diputuskan untuk menyusul Mas Dedi ke sumber mata air. Aku yang sebenarnya sudah benar-benar lelah, mau tak mau harus kembali berjibaku dengan gelapnya malam dan lebatnya hutan. Peluit ditiup berulang-ulang sampai akhirnya mendapat jawaban. Sialnya, sautan peluit itu berasal dari bawah, atau tepatnya dari dasar jurang. Tamu ambil risiko atau justru tak peduli dengan risiko. Beberapa warga nekat menurun tebing. Guratan cemasan jelas terpancar di raut wajah mereka, membuatku sedikit heran. Mas Dedi seorang pemburu kawakan. Semua orang tahu itu. Rasanya terlalu berlebihan jika mereka sampai menyemaskan beliau seperti ini. Suara balasan peluit dari Mas Dedi sudah cukup untuk meyakinkanku bahwa beliau baik-baik saja. Jadi aku tak mau ikut bersusah payah menurun tebing. Kunyalakan sebatang rokok untuk mengurangi ketegangan yang aku rasakan sambil menunggu mereka yang turun kembali naik ke permukaan. Benar saja, tak menunggu lama, mereka telah kembali bersama Mas Dedi. Dan seperti yang kuduga, kondisi Mas Dedi memang baik-baik saja. Hanya sikapnya yang kurasakan agak sedikit aneh. Sorot matanya terlihat menusuk tajam saat menatapku, dan wajahnya juga terlihat sedikit pucat. Entah kelelahan atau baru saja bertemu dengan setan. Kami segera kembali lagi ke desa. Sepanjang perjalanan, Mas Dedi hanya diam. Pertanyaan-pertanyaan dari para warga tak ada satupun yang ia jawab. Bahkan saat sampai ia di desa, ia segera memisahkan diri dari rombongan dan memilih untuk segera beristirahat. Aku sendiri lalu menyempatkan diri untuk melihat kondisi Junior yang kini telah terbaring diam di atas dipan dengan mata terpejam. Entah tidur atau pingsan, tapi kata warga perempuan setengah baya yang menjaganya, tak ada yang perlu dicemaskan lagi. Kondisi Junior sudah aman terkendali. Aku lalu beranjak menuju ke teras. Sebagian warga telah membubarkan diri dan pulang ke rumah masing-masing. Hanya tinggal beberapa yang masih asik mengobrol di dalam rumah. Duduk di bangku teras,
Aku lalu bongkar ransel dan menemukan sisa-sisa keju lembaran bekalku tadi. Rasa lapar mulai mendera, namun untuk minta makan kepada tuan rumah rasanya sedikit sungkan. Semalaman ini kami sudah banyak merepotkan, dan aku tak mau lebih merepotkan lagi dengan meminta makanan. Alhasil, dengan rakus aku melap sisa-sisa bekalku itu, sampai tak sadar bahwa ada sepasang mata yang telah mengawasiku. Anissa, gadis itu, datang menghampiriku sambil membawa sepiring makanan. "Lapar ya mas?" Gadis itu tersenyum sambil melulurkan piring yang dibawanya ke arahku. "Nih, makan dulu." Aku tersenyum masam dan tanpa sungkan menerima piring itu dan melahap isinya dengan rakus. "Pelan-pelan saja makannya, gak bakalan ada yang minta kok," ujar gadis itu setengah menyindir sebelum pergi meninggalkanku. Tak butuh waktu lama, isi piring itu telah tandas. Aku lalu beranjak ke halaman, duduk di atas kap mobil sambil menyalakan rokok dan menenggak minuman penghangat badan. Kulihat Anissa kembali keluar dan menghampiriku, lalu duduk di sebelahku. "Gak tidur mas?" sapanya lembut. "Belum ngantuk mbak," jawabku sambil menghembuskan asap rokok ke udara. "Jangan panggil mbak dong, mas kan lebih tua dari aku." Gadis itu tersipu. "Iya deh Denisa," seloroku. Anissa hanya nyengir. "Mas lagi mikirin sesuatu ya?" tanyanya. "Kok tahu?" Wajah mas masih terlihat tegang, kayak orang habis ngeliat setan. "Enggak kok, aku hanya merasa sedikit aneh. Kejadian yang menimpa Junior tadi, kurasa agak sedikit janggal," ujarku pelan. Gadis itu menatapku saat seolah ingin mengatakan sesuatu, namun sepertinya masih enggan. Ia lalu justru menunduk, menungguku untuk melanjutkan ceritaku. "Tadi aku bersama Mas Dedi langsung menuju ke sumber mata air untuk mencari Junior. Namun saat sampai di sana, ternyata Junior tak ada. Aku dan Mas Dedi lalu memutuskan untuk berpencar. Namun aku justru terpeleset dan jatuh ke dalam jurang yang ada di dekat sumber mata air itu." Anissa masih diam. "Dan kamu tahu Nis, tadi Junior sempat cerita bahwa dia sebenarnya melihat aku dan Mas Dedi saat datang ke sumber mata air itu. Ia bahkan berteriak-teriak manggilku, namun seolah aku tak mendengar dan melihat dia. Dan saat aku jatuh, Junior bilang kalau aku jatuh bukan karena terpleset, tapi karena didorong setan dari belakang. Junior berusaha mencegah dan menolongku, namun tubuhnya tiba-tiba kaku dan tak bisa digerakkan." Anissa mengangkat wajahnya dan menatapku. Mulutnya terbuka, seolah hendak mengatakan sesuatu, namun lagi-lagi niat itu ia urungkan. "Gadis bernama Eni itu, apa kamu mengenalnya?" tanyaku sedikit ragu. Anissa kembali menunduk sambil memainkan jari jemari tangannya, seolah sedang berpikir keras untuk menjawab pertanyaanku. "Iya, dia temanku mas," jawab gadis itu akhirnya dengan suara yang nyaris tak terdengar. Sudah kuduga, batinku. Aku lalu sengaja diam, menunggu gadis itu untuk kembali bicara. "Tadi mas bilang kalau mas jatuh ke jurang yang ada di dekat sumber mata air itu." "Iya, mas beruntung
Beruntung, kini aku yang terheran. Jatuh ke jurang dan dibilang beruntung. Iya, karena seharusnya Mas sudah mati. Hah? Mati? Alih-alih menjawab, gadis itu justru bangkit dari duduknya dan melangkah pelan masuk ke dalam rumah, meninggalkanku sendirian dengan berjuta pertanyaan yang masih menggelayut di benakku. Gadis aneh, sungutku sambil kembali menyalakan sebatang rokokku. Lalu menikmati asap bernikotin itu, aku mulai berpikir dan menduga-duga. Anissa, gadis itu, aku yakin ia mengetahui sesuatu lebih dari apa yang ingin aku ketahui. Aku harus bisa mengorek keterangan dari gadis itu, tapi aku tak mau buru-buru. Butuh kesabaran lebih untuk membuka hati seorang gadis. Aku tersenyum samar saat akhirnya kulihat gadis itu kembali keluar sambil menenteng kotak kecil di tangannya. Lalu ia kembali duduk di sampingku dan buah kotak yang dibawanya. Dahimu terluka, Mas. Sini biar aku obati sebelum nanti menjadi infeksi. Gadis itu mengambil sejumput kapas dari dalam kotak, membasahinya dengan cairan alkohol dan mengoleskannya pada luka-luka di dahiku. "Au, perih!" seruku saat gadis itu menyeka luka-luka di dahiku. Di mana-mana yang namanya luka memang selalu terasa perih, Mas. Gadis itu lalu memberikan selembar plester kepadaku. Aini itu, dia meninggal di jurang itu, Mas. Kurang lebih 5 tahun yang lalu, ujar gadis itu sambil menutup kembali kotak yang dibawanya. Jatuh, tebakku. Iya, gadis yang malang. Dan 2 tahun kemudian, kedua orang tuanya juga meninggal. Aku terdiam, berharap Anissa melanjutkan ceritanya. Karena itu tadi ku bilang, seharusnya Mas sudah mati saat jatuh di jurang itu. Kenapa begitu? Karena kedua orang tua Aini itu, mereka meninggal dengan cara yang sama dan Aini jatuh ke jurang juga. Anissa tak menjawab. Ia justru kembali bangkit dan membawa kotak yang dibawanya kembali masuk ke dalam rumah. Gadis yang aneh, aku yakin sebentar lagi ia akan kembali. Tinggal menunggu, aku kembali menyalakan sebatang rokokku, lalu mengedarkan pandanganku ke seluruh penjuru halaman yang tak begitu luas itu. Halaman yang berbatasan langsung dengan area hutan hanya dibatasi oleh barisan tanaman liar yang berfungsi sebagai pagar. Tanaman liar yang tiba-tiba bergerak, lalu disusul dengan kemunculan sosok makhluk yang membuatku refleks menyambar senapanku. Babi hutan, cari mati kau kalau berani datang kemari, desisku sambil membidik ke arah makhluk itu. Kali ini aku tak mau meleset lagi. Kalau semalaman peluruku tak mau menembus kulit binatang itu, maka kali ini aku membidik tepat di mata makhluk itu. Mustahil kalau peluruku tak sanggup menembus mata binatang itu. Bersamaan dengan tanganku yang bersiap menarik pelatuk, binatang itu juga menoleh dan menatapku, seolah sadar kalau sedang kuincar. Anehnya, binatang itu bukannya lari, tapi justru berdiam diri sambil terus menatapku. Benar-benar cari mati, desisku sambil bersiap menarik pelatuk. Dan jerep, senapanku menyentak bersamaan dengan sebuah tangan yang bergerak cepat menghentak ujung senapanku hingga sedikit terdongkak ke atas.
timah panas yang melesat pun meluncur beberapa inci di atas tubuh babi hutan itu. Denisa, aku menatap nanar ke arah pemilik tangan yang tadi menggagalkan bidikanku itu. Gadis itu menggeleng pelan sambil tersenyum. Mau tak mau, aku menurunkan senapanku dan membiarkan binatang buruanku itu melenggang pergi dengan langkah gemulai. Babi hutan memang hama dan musuh utama kami para petani, Mas. Tapi ada hal-hal tertentu yang makhluk itu juga memiliki hak untuk hidup. Meski tak begitu mengerti apa arti ucapan gadis itu, toh akhirnya aku menyimpan kembali senapanku di bagasi, lalu kembali duduk di atas kap mobil. Berburunya dilanjutkan besok saja, gak apa-apa kan, Mas? Gadis itu juga kembali ku duduk di sebelahku. Iya, gak apa-apa, Dik. Lalu kami sama-sama membisu untuk sepersekian detik, tenggelam dalam pikiran kami masing-masing. Desa ini semakin lama semakin sepi, Mas. Desak gadis itu memecah kebisuan. Aku menoleh ke arahnya dengan tatapan penuh tanya. Sadar gak, Mas, kalau anak muda di desa ini tinggal aku seorang saja? Kenapa bisa begitu? Tanyaku. Satu persatu pemuda-pemudi desa ini pergi, Mas, merantau, bekerja atau sekolah di kota, dan banyak lagi alasan yang lainnya. Ah, alasan klasik rupanya, batinku. Urbanisasi memang sudah semenjak lama menjadi sebuah tradisi di negeri ini, dan sebagian lagi yang bertahan untuk tinggal harus bernasib sial dengan mati di jurang itu seperti ini. Kalimat yang diucapkan dengan nada datar dan pelan oleh gadis itu sukses membuatku terperanjat. Kamu gak sedang bercanda kan, Dik? Untuk apa aku bercanda dengan hal seperti itu, Mas? Ku tatap wajah gadis itu untuk memastikan, dan aku melihat keseriusan di balik manis wajahnya itu. Kalau Mas masih belum percaya, Mas boleh hitung jumlah rumah di desa ini. Jadi tangan dan kaki Mas lebih dari cukup untuk menghitungnya. Aku terdiam. Apa yang diucapkan oleh gadis itu memang benar adanya. Meski aku tak sungguh-sungguh menghitung, aku sangat yakin jumlah rumah di desa ini tak sampai 20 buah. Hanya orang-orang tua yang masih sanggup bertahan di sini. Kehidupan mereka sebagai petani yang sudah mendarah daging membuat mereka enggan untuk pergi. Tapi generasi selanjutnya, aku yakin dalam beberapa tahun ke depan, desa ini akan menjadi desa mati seperti desa di bawah itu. Keheningan kembali tercipta. Untuk ukuran gadis desa, jalan pikiran Anissa lumayan kritis juga. Heran kalau dia justru memilih untuk bertahan di saat anak-anak seusianya berlomba-lomba untuk hengkang. Kehidupan di kota itu seperti apa sih, Mas? Kembali, suara lembut gadis itu memecah keheningan. Kamu belum pernah ke kota? Tanyaku heran. Pernah dulu, tapi cuma fokus buat sekolah. Tak pernah terpikir untuk merasakan kehidupannya. Aku menggaruk kepalaku yang tak katal. Gadis secantik dan secerdas Anissa belum pernah merasakan kehidupan di kota. Pernah juga dulu ke pantai 2 kali saat acara rekreasi sekolah, tapi aku sudah lupa seperti apa sensasinya. Gadis itu tertawa renyah. Tawa pertama yang kudengar darinya.
Sebenarnya, aku juga ingin melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, Mas. Aku baru lulus tahun ini, dan kemarin gagal saat ikut tes masuk ke perguruan tinggi. Mudah-mudahan tahun depan aku berhasil. Doakan ya, Mas. Amin. Pasti akan kudoakan, Dek. Oh iya, ku dengar Mas kerja di Jakarta ya? Jakarta tuh seperti apa, Mas? Apa seperti yang sering kulihat di TV itu? Aku nyaris tergelak mendengar pertanyaannya yang begitu polos dan lugu itu. Sambil menggaruk kepalaku yang tak katal, aku mencoba mencari kata yang pas untuk menjelaskan kepada orang yang tak pernah keluar kandang semacam Anissa ini. Ku dengar juga Jakarta itu kota yang tak pernah tidur ya, Mas. Tanyanya lagi. Ya bisa dibilang begitulah. Mau sampai jam 3 pagi, mau keluar beli makanan juga bisa. Kalau males keluar, tinggal pesan juga bisa. Nanti ada yang nganterin. Kita tinggal mengganti uangnya plus ditambah uang bensin. Mau belanja juga bisa. Tak perlu capek-capek pergi ke toko. Tinggal duduk manis di rumah. Belanjaan sudah ada yang nganterin. Sepertinya menyenangkan ya, Mas. Kata Pak Dadi, Mas di Jakarta kerjanya di kantoran ya? Kerja di kantoran itu seperti apa, Mas? Kembali, pertanyaannya begitu polos ia tanyakan, membuatku jadi bingung sendiri untuk menjawabnya. Ya begitu deh, kerja di kantoran itu, ya kerjanya di dalam kantor. Duduk di kursi, ngadepin meja dan komputer. Kerja dari Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu bisa libur. Di Jakarta juga banyak pendatang dari berbagai daerah yang datang untuk mengasuh nasib dan peruntungan. Banyak gadis-gadis cantik juga ya, Mas. Kata orang, gadis kota itu cantik-cantik. Kalau seandainya aku ke Jakarta, kira-kira mampu bersaing gak ya, Mas? Kalau itu sih tergantung. Kok tergantung? Ya tergantung dari cara kamu merawat dan membawa diri. Begitu ya. Gadis itu manggut-manggut seolah telah memahami semua ucapanku. Di Jakarta, Mas punya cewek enggak? Kurangnya begitu. Ya pengen tahu aja, Mas. Enggak tuh, aku enggak punya cewek. Pacaran juga enggak pernah. Kenapa, Mas? Kan cewek Jakarta cantik-cantik. Masa Mas gak tertarik sih? Bukan gak tertarik, tapi tujuan Mas ke Jakarta kan mau kerja. Jadi di sana ya cuma fokus buat kerja. Gak pernah mikirin soal cewek. Lagian kan Mas sudah lumayan tua. Sudah bukan waktunya lagi untuk pacaran-pacaran lagi. Justru karena sudah lumayan tua itu, kan sudah waktunya Mas punya pendamping. Aku belum kepikiran sampai ke sana, Dek. Kenapa, Mas? Bukankah hidup Mas juga sudah mapan? Paling enggak udah punya kerjaan tetap. Kurang apa lagi coba? Anu, Dek, sebenarnya Mas sudah pernah gimana ya jelasinnya? Mas ini sebenarnya seorang duda, ujarku sedikit ragu. Duh, maaf Mas, aku nggak tahu, aku nggak bermaksud. Nggak apa-apa Dek, santai saja. Aku jadi nggak enak Mas. Nggak apa-apa kok. Tapi kalau boleh tahu, bagaimana ceritanya Mas? Sampai Mas panjang ceritanya Dek. Aku punya banyak waktu kok Mas buat mendengarin cerita Mas. Aku mendesap pelan sambil merebahkan tubuhku di atas kap mobil. Gadis ini mungkin tak akan pernah diam kalau aku belum bisa menuntaskan rasa penasarannya.
Tak mau banyak berargumentasi sambil menikmati kelap-kelip indahnya bintang di langit. Pelan namun pasti, dari mulutku akhirnya meluncur semak kisah pilu yang pernah kualami bersama mendiang istri dan anakku. Kisah yang sebenarnya hanya ingin kusimpan sendiri dalam hati. Anissa nampak mendengarkannya dengan sangat serius. Bahkan kini gadis itu merubah posisi duduknya menjadi menghadap ke arahku. Entah saking seriusnya atau bagaimana, tanpa sadar wajah gadis itu semakin condong mendekat ke arah wajahku yang sedang berbaring telentang. Aku mulai merasa jengah, apalagi saat wajah kami hanya tinggal berjarak sejangkal. Hingga aku dengan jelas bisa merasakan hembusan nafas gadis itu. Jantungku berdetak semakin cepat. Bulu-bulu halus di sekujur tubuhku terasa meremang, dan deru nafasku yang juga mulai memburu. Tak kuasa menahan gejolak yang semakin memburu. Pelan-pelan, ku pejamkan mataku, lalu kurasakan sebuah sentuhan di pipiku, diiringi suara plak yang cukup keras. Sebuah tamparan nyeluman keras ternyata mendarat di pipiku, diiringi suara tawarannya Anissa yang menunjukkan telapak tangannya yang sedikit bernoda merah. "Nyamuk mas," ujar gadis itu tanpa merasa berdosa sedikit pun. Aku hanya bisa nyengir sambil mengusap-usap pipiku yang terasa panas. Aku menggeliat dan buka mataku saat kurasakan hawa hangat menjalar di wajahku. Rupanya, semalam aku tertidur di dalam mobil dan melihat matahari yang sinarnya telah menerobos jendela mobil dan mengenai wajahku. Bisa kutebak kalau hari ini sudah lumayan siang. Aku segera keluar dari dalam mobil bersama dengan Junior yang berjalan santai menghampiriku. "Baru bangun mas," sapanya dengan nada riang, seolah sudah tak ingat lagi dengan kejadian yang menimpanya semalam. Benar-benar anak yang konyol. Kuajukan sapaan anak itu. Aku justru bergegas menuju ke sumber air untuk sekedar mencuci muka atau mandi. Sekujur tubuhku sudah terselengket akibat semalaman berjibaku dalam hutan untuk mencari Junior. "Wow, benar-benar eksotis," gumamku saat sampai di sumber mata air. Pemandangan hutan di pagi hari sungguh sangat berbeda dengan yang kulihat semalam. Setelah celingat-celinguk sebentar bahwa tak ada orang di sekitar tempat itu, aku segera buka seluruh pakaianku, lalu merendam sekujur tubuhku dalam kolam penampungan di sumber air itu. Segar rasanya, meski terasa sedikit dingin. Sambil menggosok tubuhku dengan sabun, mataku tak lepas mengagumi keindahan alam sekitar di sumber air itu. Benar-benar sangat luar biasa. Alam yang menghijau, udara yang sejuk, serta suara yang sunyi seolah telah menghipnotis alam bawah sadarku. Iseng aku lalu mengambil ponselku dan masih sambil berendam, kurekam semua pemandangan yang menakjubkan itu dalam format video HDR 4K. Tak puas merekam sambil berendam, aku lalu naik ke permukaan setelah memastikan bahwa tak ada seorang pun di sekitar sumber air itu. Masih dengan tubuh telanjang, kupuaskan nafsuku untuk mengabadikan pemandangan di tempat ini dengan ponselku. Kiri, kanan, depan dan belakang, semua tak luput dari inceran kameraku. Hingga saat aku mengarahkan kamera ponselku ke suatu arah, nampak segerombolan ibu-ibu dari desa
yang tengah berjalan menuju ke sumber ini sambil menyunggi bakul berisi cucian kotor. Suara mereka lama-lama terdengar sambil menunjuk-nunjuk dan melambai ke arahku. Aku terus merekam sambil membalas lambaian tangan mereka. Mereka semakin antusias melambai dan menunjuk-nunjuk ke arahku. Sepertinya mereka sangat kehirangan karena aku rekam. Samar kulihat Anissa juga berada di antara mereka. Namun berbeda dengan para ibu yang terlihat antusias, Anissa justru menutupi wajahnya dengan handuk. Suara mereka semakin jelas terdengar, seiring dengan langkah mereka yang semakin mendekat ke arahku. Orang kota memang seperti itu kali ya. Ku dengar suara dari salah seorang di antara mereka. Iya, sudah biasa mungkin. Mandi telanjang dilihatin orang gitu. Apa enggak malu ya? Anjir, baru sadar kalau sejak tadi aku merekam mereka dengan posisi berdiri dan tubuh telanjang tanpa tutup selai benang pun. Tanpa pikir panjang, aku segera melompat dan membenamkan tubuhku ke kolam sumber mata air. Membuat rombongan ibu-ibu itu tertawa terbahak-bahak. Jancuk, dengusku sambil membalikkan badanku memunggungi mereka. Mau ku sembunyikan di mana mukaku kalau nanti bertemu dengan Anissa? Beruntung, rombongan ibu-ibu itu tak langsung mendekat ke arahku. Mereka menunggu di atas gundukan tanah yang berada gak jauh dari sumber mata air dan menungguku sampai selesai mandi. Cepetan mandinya mas, gantian, kami mau nyuci nih. Ku dengar Anissa berteriak. Aku pun buru-buru membilas tubuhku, lalu dengan terburu-buru juga mengeringkan badanku dengan handuk dan pakaian. Semua hal yang kulakukan tak lepas dari perhatian para ibu-ibu yang masih nampak berbisik-bisik itu. Aku tahu mereka sedang membicarakanku. Tak mau lama-lama menjadi bahan gunjingan mereka, aku pun segera berlalu untuk kembali ke desa. Sementara rombongan ibu-ibu itu turun ke sumber mata air. Cih, atau malu? Ku dengar Anissa mendesis sambil menatapku tajam saat kami berpapasan. Mas, tunggu. Belum jauh aku melangkah, ku dengar salah satu dari mereka memanggilku. Aku berbalik dan kulihat salah seorang dari ibu-ibu itu melambai ke arahku. Sini sebentar. Waduh, ada apa lagi nih? Batinku. Selintas pikiran buruk singgah di hatiku. Jangan-jangan mereka merencanakan sesuatu yang buruk terhadapku setelah apa yang aku lakukan tadi. Ada apa ya bu? Seruku tanpa beranjak dari tempatku berdiri. Westo, kesini sebentar saja, seru perempuan itu sambil menjeringnya jahat. Sedikit teraku aku kembali naik ke sumber mata air itu. Ini loh, Walkman sampan ketinggalan. Walkman? Guamku heran. Perasaan aku gak bawa Walkman. Walkman? Walkman apa bu? Saya gak bawa Walkman kok. Lah, ini apa? Ibu itu menunjukkan benda yang dipegangnya. Walah, itu apa bu? Bukan Walkman. Nyaris saja aku menepuk jidat melihat keluguan perempuan-perempuan desa itu. Tapi kok mereknya Sony? Aduh, kali ini aku benar-benar tepuk jidat. Selugu ini ke orang-orang desa ini. Memang cuma Walkman doang yang mereknya Sony. Makasih ya bu. Tamu banyak berdebat.
aku langsung beranjak untuk kembali ke desa. Setelah mengucapkan terima kasih, bisa mati ketawa kalau lama-lama ngobrol dengan mereka. Sambil berjalan menuju ke desa, aku kembali mengabadikan pemandangan di sekitar jalan setapak yang kulalui dengan kamera ponselku. Hingga tanpa sadar, aku telah sampai di tempat yang terasa asing bagiku. Perasaan sudah lumayan lama aku berjalan dan seharusnya telah sampai di desa. Tapi ini sial. Dengusku saat sadar bahwa aku telah mengambil area yang salah. Mungkin karena terlalu asik merekam. Desa tempat aku menginap telah terlewat jauh. Mau tak mau aku harus kembali naik. Segera aku matikan kamera di ponselku dan aku kantongi benda itu. Aku lalu berbalik untuk kembali ke atas. Namun saat aku berbalik, jantungku nyaris saja terlompat dari tempatnya saat mendapati dua sosok yang telah berdiri di hadapanku. Sangat dekat hingga wajah kami nyaris bersentuhan. Astagfirullah, refleks aku melompat mundur karena kaget. Namun naas, kakiku justru tersangkut pada seuntai akar yang merambat di permukaan tanah hingga aku tercengkang dan jatuh terduduk ke belakang. Mataku menatap nanar sosok di depanku yang ternyata adalah si nenek pencari kayu bakar. Mau kemana? Tanya nenek itu dengan nada datar. Sedatar wajahnya yang tanpa ekspresi itu. Ini nek, tadi habis dari sumber, mau balik ke desa, tapi salah jalan. Jawabku gugup sambil mencoba untuk berdiri. Hati-hati, di belakangmu itu jurang. What? Sontak, aku menoleh ke belakang. Dan benar saja, mulut jurang yang mengadalam kini terpampang jelas di belakangku. Bulu kuduku merinding seketika saat menyadari bibir jurang itu hanya berjarak sekian inci dari tempatku jatuh terduduk tadi. Hanya nasib baik yang buatku tak sampai tergelincir ke dalam jurang itu. Pelan, aku beringsut menjauh dari bibir jurang itu. Lalu pelan-pelan berdiri dan menyeka keringat dingin yang mengalir di dahiku. Tempat macam apa ini? Jurang selebar dan sedalam itu sampai tak terlihat saat aku berjalan tadi. Dan kenapa terlalu banyak jurang di sini? Di dekat mata air ada jurang, di sini ada jurang, dan keduanya nyaris saja merenggut nyawaku. Terima kasih Nek sudah diingatkan, ujarku dengan nada seramah mungkin. Desa berada di sebelah sana. Nenek itu menunjuk ke atas, di mana nampak rumah-rumah penduduk yang berjajar tak beraturan. Laki-laki tersaneh, karena tadi aku sama sekali tak melihat rumah-rumah itu. Iya Nek, ini juga saya mau balik ke atas. Ya sudah, hati-hati, jangan terkecoh sama siapapun di sini. Tetap ingat dengan Sang Pencipta dan jangan sekalipun sampai lengah, ujar nenek itu sambil melangkah menuruni undak-undakan di jalan menurun yang dibuat menyerupai tangga itu. Mungkin undak-undakan itu sengaja dibuat oleh para petani untuk memudahkan jalan mereka saat hendak menuju ke ladang. Nenek mau kemana? Tanyaku. Mau ke bawah sana, jawab nenek itu tanpa menoleh. Oh iya, nenek bawa air enggak? Kalau enggak, ini saya ada bekal air. Siapa tahu nanti nenek haus. Nenek sudah bawa air kok. Lagi-lagi, nenek itu menjawab tanpa menoleh.
"Ya sudah kalau begitu, hati-hati Nek," seruku sambil memperhatikan si nenek yang begitu lincah menyusuri jalan setapak yang lumayan terjal itu. "Luar biasa," desaku kagum sambil berbalik dan melangkah naik untuk kembali ke desa. Manusia gunung memang sangat luar biasa. Sudah setua itu, tapi sadar bahwa merasa ada yang sedikit janggal dengan nenek itu. Aku kembali berbalik untuk memastikan apa yang terlihat janggal dari si nenek itu. Tapi, anjrit, kemana nenek itu? Tak mungkin bisa menghilang secepat ini dari pandanganku. Dan jalan tanah berundak yang tadi dilewatinya itu, aku yakin itu arah yang tepat mengarah ke mulut jurang. Jangan-jangan setengah berlari, aku kembali ke bibir jurang itu dan melongo ke dalam. Tak ada apa-apa di bawah sana, hanya lebatnya dedaunan yang terlihat. Bahkan dasar jurang itu pun sama sekali tak terlihat karena tertutup oleh lebatnya pepohonan. Jika nenek itu manusia sepertiku, sudah pasti ia takkan selamat kalau sampai terjerumus ke dalam jurang ini. Tapi mustahil juga kalau ia sampai jatuh ke jurang ini, mengingat beberapa detik yang lalu nenek itu sendiri yang mengingatkanku bahwa ada jurang di tempat ini. Kecuali nenek itu memang sengaja menjatuhkan dirinya ke dalam jurang itu. "Jancuk," dengusku sambil berbalik dan bergas kembali naik ke desa. Sampai di sini dulu untuk ceritanya, dan nantikan kelanjutan kisah ini di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.